Halo semuanya, perkenalkan nama gue Danran Alvarez, mahasiswa manajemen rekayasa ITB angkatan 2019. Di video kali ini gue akan membahas materi perbandingan. Nah, materi perbandingan ini mirip-mirip dengan persenan, jadi kita bakal bermain dengan kata-kata yang ada di soal. Jadi, ketika ngerjain soal, kita harus fokus ngeliat soalnya, apa yang dikasih tahu di soal dan apa yang ditanya di soal. Oke, tanpa panjang-panjang lagi, langsung aja kita bahas ke soalnya. Nomor 1, Andi dapat membuat 3 skateboard dalam 50 menit. Berapa banyak skateboard yang dapat ia buat dalam 5 jam? Nah, gini guys, kita langsung tulis aja nih, 3 skateboard sama dengan 50 menit. Terus kalau X skateboard ini yang kita cari, ini 5 jam. Nah, 5 jam ini kan masih bentuk jam nih, tapi yang 50 menit ini menit. Jadi kita samain satuannya, berarti kita kali 60. Nah, selanjutnya tinggal kita ubah nih, yang X kita naikin, yang 5 kali 60 kita naikin ke sana, 50 kita turunin. Nanti kita dapat bentuk X sama dengan 3 dikali 5 dikali 60 dibagi 50. Ya kan, kita pindah ruas doang sebenarnya. Terus tinggal kita coret nih, ini bisa nih. 5 sama 50 sisa 10, 60 sama 10 sisa 6. 3 kali 6 sama 18. Easy peasy lemon squeezy, jawabannya yang C, 18. Nomor 2, perhatikan gambar. Perbandingan sudut nih, maksudnya sudut A, B, dan C pada segitiga di atas adalah 5 banding 12 banding 13. Berapa besar sudut A? Oke, kita pindahin dulu nih. A-nya itu kan ini perbandingannya 5, B-nya 12, C-nya 13. Ya, walaupun segitiganya nih kayak kurang tepat sih gambarnya, tapi ya udah kita ikutin soal. Perbandingannya 5 banding 12 banding 13. Kita tahu jumlah seluruh sudut nih, maksudnya jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Nah, kalau misalkan kita jumlah nih, si 5 sama 12 sama 13, nilainya bakal 180 derajat. Nah, jadi gini, yang ditanya itu kan 5, berarti kita tinggal giniin. 5 per 5 ditambah 12 ditambah 13, kita kali sama 180, nilainya berapa? Nah, 5 tambah 12 tambah 13 itu nilainya 30. Oke, kita ganti ya jadi 30. Sekarang 180 kita coret sama 30. 180 coret sama 30, dapat 6. Sekarang tinggal kita kali, 5 kali 6 sama dengan 30 derajat. Jadi jawabannya yang C. Nomor 3, perhatikan gambar. Apabila X banding Y sama dengan 2 banding 3, tentukan Y. Nah, cluenya tuh gini guys, di sini tuh ada garis lurus. Kita tahu garis lurus itu nilainya 180 derajat. Sekarang di sini ada siku-siku nih. Siku-siku nilainya 90 derajat. Nah, 180 kurang 90 berapa? 90, berarti X tambah Y sama dengan 90 derajat ya kan? Nah, di sini ada perbandingan X banding Y sama dengan 2 banding 3. Nah, berarti kita tinggal gini, yang ditanyakan Y. Berarti nilai si Y, Y sama dengan 3 per 2 tambah 3 dikali 90. 2 tambah 3 nilainya 5. 90 dibagi 5 nilainya 18. Nah, tinggal kita kali 3 kali 18. Sama dengan, berarti Y sama dengan 54. 3 kali 18 itu 54 guys. Jadi jawabannya yang D. Nomor 4, pada persegi panjang ABCD, titik H, G, F, dan E berada di titik tengah masing-masing sisi. Hitung perbandingan luas daerah yang diarsir dan yang tidak diarsir. Nah guys, ini tuh nggak usah dihitung, nggak usah dipikir jauh nih, cukup dilihat nih. Misalkan kita bikin garis bantu, set gitu kan, set. Kan dikasih tahu juga kan H itu di tengahnya AD, F itu di tengahnya BC, jadi ini kayak udah simetris. Ini udah kelihatan nih, lihat deh. Yang putih ini yang nggak diarsir, itu luasnya tuh persis sama yang diarsir, ya kan? Sekarang kita hitung, yang diarsir ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Yang nggak diarsir juga ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Jadi kita tahu ini tuh 4 banding 4 ya kan? Ibaratnya sama aja kayak 1 banding 1. Jadi jawabannya yang A, easy peasy. Soal nomor 6, perbandingan X terhadap Y adalah 3 banding 4. Perbandingan X plus 7 terhadap Y plus 7 adalah 4 banding 5. Tentukan perbandingan X plus 14 terhadap Y plus 14. Nah, jadi kita jabarin dulu nih, ini udah ada nih. X per Y sama dengan 3 per 4, X plus 7 per Y plus 7 sama dengan 4 banding 5. Dan yang ditanya adalah X plus 14 per Y plus 14. Nah, langkahnya gimana? Jadi kita gini guys, kita substitusi nanti. Jadi kita tulis dulu. X per Y sama dengan 3 per 4. Ini bakal sama aja dengan X sama dengan 3 per 4Y ya kan? Y-nya kita naikin. Selanjutnya nih, yang ini coba kita kali silang. X plus 7 dikali 5. Berarti kan 5X ditambah 35 sama dengan Y plus 7 kali 4. 4Y ditambah 28. Kita pindah ruas. 5X min 4Y sama dengan 28 minus 35 minus 7.
Nah, kita udah dapat bentuk ini, dan kita dapat bahwa X sama dengan 3/4Y. Langkah selanjutnya, kita substitusi. Kita substitusi, berarti kan 5 dikali 3/4Y sama dengan 15/4Y. Dikurang 4Y sama dengan minus 7. Nah, kita samain penyebut, sama-sama per 4 coba. Berarti kan gini, per 4, 15Y. Nah, 4 dikali 4, 16. Min 16 berarti min 16Y sama dengan minus 7. Sekarang kita sederhanain. Min 1Y, kita tulisnya min Y aja. Min Y per 4 sama dengan minus 7. Kita kali deh, 4-nya kita kali ke atas nih. Jadi, minusnya hilang, Y sama dengan 28. Kita dapat Y sama dengan 28. Nah, di awal kita tahu X sama dengan 3/4Y. Berarti X sama dengan 3/4 dikali 28. 28 dicoret sama 4 dapat 7. 7 kali 3 sama dengan 21. Kita dapat X sama dengan 21, Y sama dengan 28. Sekarang kita masukin ke sini. Nah, X plus 14 berarti 21 tambah 14 dibagi Y plus 14, 28 tambah 14. Sama dengan 35/42. Kita sama-sama bagi 7, dapat 5/6. Jawabannya yang D. Soal nomor 7, diberikan dua bangun segitiga, figur 1 dan figur 2. Apabila dalam figur 1, Y sama dengan akar 3X dan Z sama dengan 2X, tentukan P banding Q banding R dalam figur 2. Nah, ini kita nggak usah ambil pusing guys. Misalkan ya, di sini kan udah ada nih 60 derajat. Sini 90 derajat. Kita cek sudut A berapa. Sudut A berarti kan 180, total sudut di segitiga 180 dikurang 60 kurang 90 sama dengan ini dapat 30 derajat. Nah, terus coba kita cek sudut D. Sudut D ini bakal 180 dikurang 90 dikurang 30. Ini bakal 60 derajat. Nah, ternyata sudut-sudutnya ini sama. Di sini ada 60, di sini 60, di sini 30, di sini 30, terus ini sama-sama 90. Jadi, intinya itu mereka berdua sebangun, cuma posisinya aja yang beda. Nah, sekarang kalau misalkan kita ubah figur 1 jadi segitiga baru nih. Kita ubah, berarti kan di sini C, di sini A, di sini B, ya kan? Terus yang di B ini kan berarti yang 60 derajat, yang A ini adalah 30 derajat, C ini siku-siku. Nah, ini kan ibaratnya udah sama lah ya posisinya sama figur 2, cuma bentuknya agak beda dikit, gambarnya beda dikit. Nah, terus kita kasih sudut-sudutnya, kita kasih nama sisinya. Berarti kan di BC itu ada X, di AC itu ada Y, di AB itu ada Z. Nah, sekarang tinggal kita bandingin. Yang diminta kan P banding Q banding R. Nah, di sini P sama aja dengan Y, berarti sama dengan Y. Terus Q itu sebanding dengan X di sini, ya kan? Dengan X. Terus dibandingin R. R itu sama dengan Z. Sebanding dengan Z. Nah, sekarang Y-nya berapa? Y-nya kita dikasih tahu. Akar 3X. Terus dibanding X, dibanding Z. Z-nya adalah 2X. Nah, ya udah kita udah dapat nih guys. Perbandingannya adalah akar 3 banding 1 banding 2. Jadi jawabannya yang B. Gitu guys. Nomor 8. Dalam sebuah kelas, 10% dari murid perempuannya bermata biru dan 20% murid laki-lakinya bermata biru juga. Apabila perbandingan jumlah perempuan dibanding jumlah laki-laki adalah 3/4, maka bagian murid yang memiliki mata biru di kelas adalah, nah kita ditanya nih bagian murid yang bermata biru. Jadi, pertama kita tahu nih dari soal, perempuan dibanding laki-laki sama dengan 3/4. Kita tahu dong berarti perempuan sama dengan 3/4 laki-laki gitu kan. Kita pindahin L ke belakang gini. Nah, selanjutnya kita cari yang bagian mata biru. Kita cari yang bagian mata biru. Nah, jadi yang bagian mata biru di soal dikasih tahu 10% dari murid perempuan bermata biru. 10% sama aja 1/10 dikali perempuan. Perempuan itu kan ini nih 3/4L. 3/4L ditambah yang laki-laki berapa? 20%, berarti 2/10L. Dibagi jumlah siswanya. Jumlah siswanya kan berarti yang perempuan ditambah laki-laki. Yang perempuan kita tahu jumlahnya 3/4L. Berarti kita ganti nih. 3/4L. Selanjutnya kita kali, coba kita kali dulu. Nanti kita dapat 3/40L ditambah 2/10L dibagi 3/4L ditambah L.
Selanjutnya kita samain penyebut. Nih, kalau kita samain penyebut sama-sama 40, nanti kita bakal dapat 3 ditambah 8, 11. 11 per 40L dibagi 3 per 4L ditambah L itu sama aja kayak kalau kita jadiin 4 berarti kan 3 terus ditambah 4. L berarti 7 per 4L. 7 per 4L. Nah, dari sini L-nya kita coret. Terus persamaannya, bentuk perbandingan jadi 11 per 40. 4-nya naik ke atas. 7-nya di bawah ya kan. Kita coret nih, set, sisa 10. Dapat 11 per 70. Jadi jawabannya yang A. Nomor 9. Apabila X sama dengan A, Y sama dengan 2B, Z sama dengan 3C, dan X banding Y banding Z sama dengan 1 banding 2 banding 3. Maka X tambah Y tambah Z dibanding A tambah B tambah C adalah... Nah, coba kita tulis dulu nih guys. X banding Y banding Z sama dengan 1 banding 2 banding 3. Tadi dibilang X sama dengan A. Ya kan berarti X sama dengan A, terus Y sama dengan 2B. Terus Z sama dengan 3C. Sama dengan 1 banding 2 banding 3 dong berarti. Nah, dari sini kita bisa dapat perbandingan baru bahwa A banding B banding C itu sama dengan 1 banding 1 banding 1. Kenapa dapat gitu? Lihat aja nih. A-nya 1, kalau B-nya 2, ini banding 2. Kalau C-nya 3, ini jadi 3. Berarti A banding B banding C 1 banding 1 banding 1. Sekarang kita masukin nih ke sini. Kita masukin, kita tulis X plus Y plus Z per A tambah B tambah C. Nah, X plus Y plus Z, kita pakai perbandingan yang ini. Itu dapat 1 tambah 2 tambah 3. Terus A plus B plus C, itu kan 1 banding 1 banding 1. Ya udah terus lagi, 1 tambah 1 tambah 1. Sama dengan 6 per 3. 6 per 3 sama dengan 2. Jadi jawabannya yang C. Nomor 10. Sebuah batuan berharga tidak sengaja terjatuh dan terpecah menjadi 3 bagian sama berat. Ya Allah, sayang banget. Apabila nilai jual batuan sama dengan kuadrat dari beratnya, tentukan nilai jual ketiga batu setelah pecah terhadap nilai jual sebelum pecah. Oke, gini guys, misalkan ini ada batu nih. Ini batu, terus jatuh. Jatuh jadi 3. Nah, jatuh jadi 3 berarti masing-masing jadi sepertiga bagian kan. Terus harga jualnya itu dikuadratin nih, dikuadratin. Harga jualnya jadi 1/9. Kita ingat ini ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini kan 1/9 satu batu. Berarti kalau 3 kita kali 3 sama dengan 1/3. Udah dapat jawabannya yang B. Easy peasy guys. Nomor 11. Bilangan kuadrat sempurna adalah bilangan yang apabila diakarkan akan menjadi bilangan bulat. Apabila A, B, dan C adalah 3 bilangan bulat positif dan perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 3, mana yang merupakan bilangan kuadrat sempurna? Nah, kata kuncinya tuh di sini guys. Bilangan kuadrat sempurna. Nih, bilangan kuadrat sempurna adalah bilangan yang apabila diakarkan akan menjadi bilangan bulat. Nah, sekarang kita punya A banding B banding C. Ini 1 banding 2 banding 3. Terus kita anggap A-nya jadi K, kita misalin terus yang B jadi 2K, yang C jadi 3K. Nah, sekarang kita coba masukin ke opsi, terus kita akarin mereka bakal jadi bilangan bulat apa enggak. Misalkan ke opsi B, ini bakal jadi K kuadrat ditambah 2K dikuadratin berarti tambah 4K kuadrat. Terus 3K dikuadratin jadi 9K kuadrat. Ini nilainya bakal jadi 14K kuadrat. Bisa diakarin nggak? Bisa, tapi bulat nggak? Enggak, jadi yang ini salah. Yang B salah. Coba kalau kita cek ke opsi D. Opsi D, kita bakal dapat 3K kuadrat ditambah 4K kuadrat ditambah 9K kuadrat. Ini nilainya itu jadi berapa nih? Jadi 16K kuadrat. 16K kuadrat bisa diakarin nggak? Bisa, dia bisa diakarin jadi 4K. Dan ini bulat. Jadi yang benar jawabannya yang D. Gitu guys. Nomor 12. Dua plat logam A dan B disusun oleh dua elemen sederhana. Susunan elemen pada logam A adalah 5/3 dan susunan elemen pada logam B adalah 1/2. Suatu logam baru dibuat dengan mencampurkan logam A dan B dengan perbandingan 4/3. Berapa perbandingan susunan elemen pada logam baru tersebut? Nah, biar gampang, kita anggap gini, elemen 1 itu kita anggap sebagai P, elemen 2 kita anggap sebagai Q.
Terus biar kita gampang ngebayangin nih, jadi di bawah ini udah ada nih, misalkan ini logam A. Di logam A itu ada 5 elemen P dan 3 elemen Q, ya kan nih, 5:3. Terus di B, ini ada 1 elemen P dan 2 elemen Q, karena di sini ada 1:2. Nah, nanti si logam baru ini bakal ngambil 4 bagian dari A dan 3 bagian dari B. Terus kita ditanya nih, di logam baru ini, P banding Q-nya itu berapa gitu. Nah, sekarang gini caranya. Kita cari masing-masing berapa sih elemen P yang diambil dari logam A dan logam B gitu. Caranya gimana? Jadi gini guys, misalkan di sini ada PA. PA sama dengan, kan di sini 5P terus 3Q. Berarti kalau kita pengen nyari bagian P-nya doang kan berarti 5/5 tambah 3 per 8 dikali 4X. Nah, X ini itu dari sini. Kita anggap ini 4X, terus 3 ini jadi 3X. 4X. Nanti kita bakal dapat 5/2X. Nah, selanjutnya kita nyari QA-nya. Elemen Q di A itu berarti 3/8 dikali 4X. Sama dengan kita dapat nanti 3/2X. Oke, kita udah dapat nih elemen P yang diambil dari A sebanyak 5/2. Elemen Q yang diambil dari A itu sebanyak 3/2. Selanjutnya kita nyari yang buat di B ini. PB sama dengan berapa nih? Berarti 1/1 tambah 2. 1/3 dikali diambil 3X dikali 3X. Kita bakal dapat sebanyak X nih. Terus kita nyari QB. QB-nya berarti kan 2/3 dikali 3X sama dengan 2X. Nah, kita udah dapat nih di elemen P-nya kita bakal ngambil 5/2X dari A, terus X dari dari B. Nah, kalau elemen Q kita bakal ngambil 3/2X dari A dan 2X dari B. Nah, sekarang kita ditanya perbandingan jumlah P dan Q di logam yang baru. Berarti kan gini, kita jumlah nih yang P. Yang P kan berarti ada 5/2X ditambah X. Ini kalau kita samain penyebutnya, ini bakal jadi 5 ditambah 2/2X, ya kan, sama dengan 7/2X. Terus kita coba jumlah yang Q. Yang Q ini kan jadi 3/2X ditambah 2X. Ini kalau kita samain penyebut, sama-sama 2, nanti bakal jadi 3 ditambah 4X. Kita bakal dapat elemen sebanyak 7/2X. Nah, ternyata perbandingan ini sama. Ini 7/2, ini 7/2. Berarti dia sama-sama 1/1 gitu. Jadi jawabannya yang A. Nomor 13. Perhatikan gambar. Dari segitiga di atas, segitiga baru dibuat dengan cara mengurangi S sehingga luas barunya memiliki nilai 64% dari luas awalnya. Berapa besar S yang dikurangi? Nah, sekarang kita bikin segitiga baru nih. Segitiga baru kita anggap sisinya itu adalah X. X inilah sisi yang sudah dikurangi sehingga luasnya 64% dari segitiga yang lama. Nah, coba kita tinjau di sini. Segitiga yang lama, rumus luasnya kan gini, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya S, tingginya S. Berarti kita jadiin setengah kali S kuadrat. S kali S ya kan? Nah, terus kalau segitiga yang baru, rumus luasnya itu sama dengan setengah kali X kuadrat ya kan? Terus dikasih tahu nih, si setengah X kuadrat, si luas segitiga yang baru ini, luasnya itu adalah 64% dari segitiga yang lama. Berarti ini sama dengan dikali 64/100 ya kan? Jadi 64%-nya segitiga yang lama sama dengan luas segitiga yang baru. Nah, selanjutnya kita sederhanain coba. Nih ada yang bisa dicoret nggak? Ini bisa nih, setengah yang di kiri sama yang di kanan dicoret. 64 sama 100 bisa kita sederhanain jadi 16/25. Sama-sama dibagi 4, 16/25. Nah, ini kanan kiri kita akarin. Tunggu, kita sederhanain dulu deh. Jadi S kuadrat kali 16/25 sama dengan X kuadrat. Sekarang kita nyari nilai X-nya. Nilai X-nya doang berarti kita sama-sama akarin nih kanan kiri. Nanti kita bakal dapat 4/5S sama dengan X. Nah, berarti X ini nih, X yang baru, dia itu merupakan 4/5S. Atau artinya dia 1/5 lebih kecil daripada S. Berarti X ini adalah S yang dikurang 1/5 nih. Nah, 1/5 ini sama dengan 20%. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Nomor 14. Adi dan Adul adalah seorang koki di sebuah restoran terkenal. Adi dapat menyelesaikan hidangan komplit dalam waktu 20 menit. Nah, apabila Adi dan Adul bekerja bersama-sama, mereka dapat menyelesaikan hidangan dalam 15 menit. Berapa lama yang dibutuhkan Adul untuk menyelesaikan satu hidangan komplit?
Nah, kalau kayak gini kan jatuhnya orangnya nambah, tapi waktu pengerjaannya berkurang. Berarti kan kebalikan nih ibaratnya. Nah, kalau kayak gini berarti kita bikin perbandingannya juga kebalik guys. Nih, ini waktu 1/15, waktu mereka kerja bareng sama dengan seperwaktunya Adi, 1/20, ditambah 1/Adul. Nah, selanjutnya kita pindahin 1/20-nya ke kiri. Kita pindahin ke kiri, nanti kita bakal dapat 1/15 dikurang 1/20 sama dengan 1/Adul. Ya kan? Nah, selanjutnya kita samain penyebut. Coba sama-sama jadi berapa nih? Jadi 60. Jadi 60 ini berarti 4 dikurang 3 sama dengan 1/Adul. Nah, terus 4 dikurang 3, 1/60 sama dengan 1/Adul. Terus ya udah tinggal kita balik. Jadi 60/1 sama dengan Adul per 1. Jadi, si Adul waktu yang dibutuhin oleh dia untuk masak satu hidangan adalah 60 menit. Jawabannya yang D. Nomor 15. Berapa perbandingan nasi A yang memiliki harga 0,8 per pon yang harus dicampur dengan nasi B yang memiliki harga 0,9 per pon agar campuran tersebut memiliki harga 0,825 per pon. Jadi kan ibaratnya si A dicampur sama si B terus dirata-ratain bakal dapat 0,825 gitu kan harganya. Nah, jadi gini guys, berarti 0,825 itu bisa kita dapat dengan cara menjumlahkan gini, 0,825 sama dengan 0,8A ditambah 0,9B dibagi A tambah B, ya kan, rata-rata jadinya nih. Nah, nanti ini kita kali ke sana, kita bakal dapat angka 0,825A ditambah 0,825B sama dengan 0,8A ditambah 0,9B. Nah, terus yang A kita ke kiriin, yang B kita ke kananin. Nanti kita bakal dapat 0,825A dikurang 0,8. Berarti kan 0,025A sama dengan 0,9 dikurang 0,825. Berarti 0,075B gitu kan. Terus ditanya nih perbandingan nasi A sama nasi B. Berarti kita ditanyanya A per B. Nah, ya udah berarti B-nya kita turunin, terus 0,25-nya kita kesanain. Bakal dapat A per B sama dengan 0,075 per 0,025 sama dengan 3/1. Jadi jawabannya yang E. Terima kasih buat semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk UTBK di tahun 2020 ini. Kalau misalkan video ini bisa membantu teman-teman dalam membangun konsep materi perbandingan, boleh banget teman-teman bagikan ke pejuang UTBK tahun 2020 yang lain nih. Jadi kita bisa sukses bareng-bareng. Oke teman-teman, kita semua seorang pejuang dan kita harus berjuang. Anjay!